Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, apa kabar semuanya? Yang sudah gabung silahkan dibuka halaman 135 ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Aira, suaranya khas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngapus ke Halaman berapa Pak? Halaman 135. 135 Makasih Pak. bagian C ya. Kita melanjutkan soal bagian C. 135. Ya, Aira udah ketemu soal bagian C ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal bagian C ya, halaman 135. Ya Pak. Saya buka, Aira. Baik, kita buka dulu dengan bersama-sama membaca doa ya. Pak. Waalaikumsalam. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Siratal siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya baik, silakan disiapkan pensil Ananda semuanya. Kita akan bersama-sama mengerjakan soal bagian C ya. Sudah dibuka semua bukunya ya dan pensilnya. Ya, pensilnya dan bukunya silakan disiapkan. Baik, kita mulai. Saya sudah disiapkan Pak. Nomor 1. Ya, baik, nomor 1. Halaman berapa, Pak? Halaman 135. Halaman berapa, Pak? 135. Ya, nomor 1. Kapankah kita harus bersikap jujur? Kira-kira kapan? Setiap saat atau setiap waktu ya. Ya, silakan kalian tulis. Halaman berapa, Pak? Halaman 135. Terus 35 ya di buku kalian ya. Sudah nomor 1 ditulis. Kemudian nomor 2, bagaimana tanggapan masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi? Bagaimana kira-kira? Tanggapannya ada yang menerima, ada yang menolak ya. Dan menolak ya. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak ya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ini sikap masyarakat Arab terhadap dakwah Nabi. Jadi ada yang menerima dan ada yang menolak.
Kemudian nomor 3. Nomor 3, bagaimana Nabi Yakub melakukan perjalanan ke Padam Aram? Ya, dilakukan pada waktu malam hari ya. Halaman berapa? Halaman 135. Nomor 3, bagaimana Nabi Yakub melakukan perjalanan ke Padam Aram? Itu dilakukan pada waktu malam hari. Ya, dilakukan pada waktu malam hari. Oh, yang lima saya udah kok, Pak. Ya. Ada udah. Kita mulai ya. Biar enggak 135 saya sudah, Pak. Ya. Kalau itu saya udah, Pak, 135. Iya. Tuh. Bapak mulai ya. Biar enggak terlalu lama di depan layar. Padam Aram benar kan? Yang keempat apa, setelah pindah Yakub tinggal bersama pamannya yang bernama Laban bin Matwi. Bentar, Pak, belum. Oh, belum ya, ditungguin ya. Ya udah. Nomor 4 apa, Pak? Nah ini soal hot. Nomor 4 apa, Pak? Nomor 4 belum ya. Nomor 4. Ya. Sampai nomor 3 dulu sudah, nomor 3 semuanya. Belum, Pak. Oh ya belum, baik. Sekarang nomor 4 ya, yang sudah nomor 3, nomor 4. Mengapa kaum Nabi Yakub disebut dengan Israel? Kenapa gitu kan? Ya, kenapa? Ya, karena berjalan di waktu malam ya. Karena melakukan perjalanan di malam hari, maka disebut dengan Israel ya. Nabi kaum Nabi Yakub itu. Nah, sekarang contoh sikap jujur. 2 ya, 1 apa adanya. 2 ya, yang kedua mengembalikan pensil teman. Ya, seperti mengembalikan pensil teman. Yang pertama berkata, ya, berkata apa adanya. Yang kedua mengembalikan pensil teman. Nah, ini adalah contoh berkata jujur ya, bersikap jujur. Contoh bersikap jujur. Maaf Pak, halaman berapa ya Pak? Halaman 135 Bu, bagian C. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama.
Pak, ayo udah selesai, Pak. Ya, baik. Dilanjutkan ke nomor berikutnya ya. Sebutkan 2 contoh kasih sayang kepada teman. Apa aja, Ira? Ditulis di situ. Contohnya apa? Kasih sayang kepada teman. Ya. Selalu membantu teman jika ada kesulitan. Ya, 1, membantu teman. Pak, yang lainnya kok belum? 2, mengajak bermain. Ya, seperti membantu teman, mengajak bermain bersama. Ya, ini adalah contoh kasih sayang kepada teman, ya salah satunya. Apa? Pak Jili. Nomor 6 berapa? Nomor 6 apa, Pak? Nomor 6, sebutkan 2 contoh kasih sayang kepada teman. 1, membantu teman. 2, mengajak bermain bersama. Mengajak teman bermain. Anak nenek. Ayolah. Dua, mengajak bermain bersama. Dua. Pak, udah, Pak. Ya, kita lanjutkan nomor 7. Apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbuat salah? Memberikan nasihat kepadanya. Ya. Jadi kan tulis memberikan nasihat kepada teman. Ya, Ajili ya. Ajili, udah belum? Belum, Pak, baru nomor 6. Pak, turunin dong, nggak kelihatan nomor 7-nya. Ya, ditulis saja dulu. Nah, nomor 7-nya ini teman-temannya banyak yang belum, jadi ditulis saja dulu ya. Nomor 7, memberikan nasihat kepadanya. Ya, maksudnya kepada teman ya, memberikan nasihat kepada teman. Ya, teman kalian kalau ada yang berbuat keliru, sama-sama diingatkan dengan cara yang baik ya. Iqbal, udah nulis belum tuh Iqbal? Iqbal? Sudah, Pak. Ya, udah. Ajili, ini nggak kelihatan wajah nanti. Malika, Januba, Dian. Pak, nomor 7 apa? Nomor 7. Pak, memberikan nasihat apa namanya? Memberikan nasihat kepada teman kita. Pak, nomor 7 apa? Nomor 7, memberikan nasihat kepada teman. Temannya. Pak, ya, nomor 8 apa, Pak? Nomor 8, sebutkan bukti bahwa Allah menyayangi hambanya yang beriman. Bukti hamba yang beriman adalah memberikan rizki kepada hambanya. Allah memberikan rizki kepada hambanya. Ya, nomor 8.
Nomor 1 sampai nomor 6 udah semua belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Nomor 1 sampai 6 sudah semua? Soalnya Bapak Sudah. mau turunin, nanti diturunin balik lagi Sudah, ya. Pak. Sudah, Pak. Ya, Bapak turunin. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, nomor 8 sebentar, Aira. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 7, Pak, apa, Pak? Nomor 8 apa, Pak? Ya, nomor 7, nomor 8, nomor 7 udah ya, memberikan nasihat kepada teman udah. Sekarang nomor 8 Bapak tulis sini. Sebutkan bukti bahwa Allah menyayangi hambanya yang beriman. Nah, Allah memberikan. Pak, nomor 7, Pak. Allah. Ya, semua hamba Allah diberikan rizki oleh Allah. Ya, semua hambanya Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Ya, nomor 8. Saya belum yang nomor 6. Kenapa nggak tulis lagi? Kan bisa ngeliat dari sini. Nomor 6 belum ya? Siapa ini yang belum? Pak, nomor 8 apa? Nomor 6. Nih, belum Bapak tulis lagi nomor 6 ya. Membantu teman. Pak, saya izin minum, Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi mengajak membantu teman dan mengajak bermain bersama. Ini contoh kasih sayang kepada teman. Ya. Nomor 7. Saya udah selesai. Ya, nomor 7 Nomor 9 apa, Pak? menasehatinya. Nomor Udah, 9, Delik. bagaimana cara kamu menyayangi tumbuhan? Nah, kira-kira bagaimana cara menyayangi tumbuhan? Dirawat, dipupuk, disiram. Nah, kalian tulis di sini ya, cara merawatnya. Sayang kepada tumbuhan, Aira. 9. 1. Nomor 9 apa, Pak? Merawat, memupuk, menyiram. Ya, merawatnya, memupuknya, dan menyiramnya. Nih, kalau kita merawat, menyayangi tumbuhan ya. Merawat, memupuk, menyiramnya. Sebut, Mereka sudah selesai, Pak, sampai ya. 10, sampai Baik. nomor 10. Sebutkan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Mungkin selesai jawabannya. Tuh, lihat aja di buku. Benar? Oleh Allah ya. Semua manusia diberikan nikmat oleh Allah. Ya, nikmat itu banyak ya, nikmat syafat walafiat, ya bukan hanya banyak rezeki aja ya. Nikmat sehat walafiat juga itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ketenangan, ya. Nikmat ketentraman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, silakan kalian tulis dulu itu sampai nomor 10. Saya sudah selesai.
Oh, Allahnya nggak ada haknya sih, Pak. Allahnya nggak ada hak. Allahnya nggak ada haknya, Pak. Ya. Tambahkan hak oleh kalian ya. Tambahkan haknya oleh kalian. Nah, itu halaman berapa sih baru masuk, Pak? Iya. Ke Zoom. Hah? Halaman 130. Halaman 135 yang baru masuk. Saya sudah selesai, Pak. 1 sampai 10. Ya, Sudah selesai. ya baik. Selesai, Pak. 1 sampai 10. Yang sudah selesai tunggu ya. Saya selesai, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sudah selesai, Pak. Saya sudah Ya, yang sudah selesai kita lanjutkan ya ke halaman berikutnya. Itu ayo rajin sholat. Ya, ayo rajin sholat. Halaman berikutnya ya pelajaran 11. Ayo rajin sholat. Cepat banget sih, Pak. Pelajarannya udah dikit lagi mau Yang mana, Pak? pelajaran 12, Pak. Ajili, Yang mana? Ajili udah belum? Halaman 137 yang ada gambar masjid dan anak-anak. Pak, izin Ada nggak? minum. Ya, silakan nih. Ada nggak Jili yang ada gambar ini nih? Ayo rajin sholat ada nggak? Bentar, Pak, Jil belum selesai. Ya, diselesaikan dulu yang belum ya. Kita tunggu yang belum. Assalamualaikum, Pak. Maaf terlambat. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Saya Alena, belum halaman ketemu, Pak. 135. Saya sudah buka. Pak, saya izin. Ada. Halaman berapa lagi, Pak? Selesai. Halaman berapa lagi, Pak? Itu yang ada 1 anak perempuan sama 3 laki-lakinya kan? Iya, betul. Itu. Itu tuh apa? Yang bagian C udah semua ya? Nah. Ya, baik. Yang terlambat langsung gabung aja. Ikut ke halaman berikutnya ya. Ayo rajin sholat. Halaman 137 ya. Nanti yang tertinggal lihat di Google Classroom rekamannya. Halaman 100 berapa, Pak? 137. 177, Pak. 37. 137. 100 berapa, Pak? Saya nggak kedengeran. 137. 137. 137. Halaman 137 ya. Ya, sudah ketemu? Yang ke toilet. Ya, silakan yang mau ke toilet. Ya, di sini ada gambar siswa akan menuju masjid. Ya, mau melakukan sholat. Ya, melakukan sholat 5 waktu ya. Nah, jadi sholat Yang 5 tulisannya ayo rajin sholat ya, ya, Pak. betul. Jadi anak muslim harus rajin melaksanakan sholat fardu. Karena sholat fardu itu kewajiban bagi setiap 11, Pak. muslim. Pelajaran 11. Ya, yang dilakukan setiap hari oleh orang-orang yang beriman ya. Nah, sholat fardu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Walaupun orang lagi sakit, sholat fardu tetap dilakukan dengan cara tertentu ya. Kalau orang lagi sholat kan lagi sehat, dia dengan berdiri melakukannya. Tapi kalau orang lagi sakit, maka dia boleh juga untuk duduk atau bahkan berbaring pun boleh ya.
Dilakukan dengan gerakan yang benar. Ya. Berbaringnya kayak gitu. Ya, sebagai berbaring biasa. Baringnya kayak gimana? Berbaring tapi menghadap kiblat, Aira. Ya nanti itu ya, nanti kita ada di acara orang sholat orang sakit ya. Baik, kita tilawah dulu surat Asy-Syams ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat Thamud bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Nah, itu adalah surat Asy-Syams ya. Kalian tentunya sudah pada hafal ya, bisa dibaca ketika waktu sholat. Ya, silakan. Kita amati gambar berikut. Ada 2 gambar. Ini adalah tata cara sholat berjamaah yang dilakukan di masjid. Jadi imam di depan, kemudian jamaah laki-laki di belakang imam dan jamaah wanita di belakang jamaah laki-laki. Nah, kalau di rumah begini nih, kalau cuma 4 orang ya. Jadi imamnya di depan, terus kemudian yang kalau laki-lakinya jamaahnya cuma 1 ya di samping kanan imam mundur dikit. Kemudian ini yang putrinya ya, yang jamaah perempuan seperti ini juga. Ya. Ada di depan sebelah kiri 1, sebelah kanan 1 ya. Itu caranya. Nah, sekarang kalian melakukan sholatnya di rumah atau di masjid selama ini ya? Kalau di masjid kan udah jelas ada imamnya ya. Kalau di rumah Kan lagi virus, sholat perempuan di rumah. Iya, kalau di rumah Kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah. Iya, kalau di rumah juga usahakan berjamaah ya, bersama ayah bunda di rumah ya. Aira ya. Atau sama kakaknya, sama kakak. Siapa tuh namanya? Sausan ya. Ada kan di rumah? Siapa? Saya pernah berjamaah sama adik saya doang. Iya, boleh berdua juga boleh. Itu kan berjamaah. Kalau sendiri bukan berjamaah namanya. Ya, namanya berjamaah itu minimalnya 2 orang, ada imam, ada makmum. Jadi sholat ya. Dalam Islam sholat fardu merupakan salah satu rukun Islam. Nah, itu rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5 ya. Sholat rukun Islam yang keberapa ya? Karena sholat adalah rukun Islam yang kedua. Kan ada 5 tuh, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ya. Nah, rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Nah, sekarang bulan apa, Nak? Sekarang bulan Rajab, di mana ada peristiwa terpenting di situ, namanya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perjalanan Muhammad, tuh iya betul, nih dari perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad diberikan oleh-oleh ya yang berupa amanah yang kita lakukan, yaitu sholat 5 waktu. Awalnya 50 waktu. Coba. Karena Nabi dan Rasulullah SAW ketika di langit ke-7 dan karena ketemu Nabi
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dipersilahkan Nabi Muhammad untuk minta keringanan kepada Allah. Akhirnya diberikan keringanan, sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu 5 waktu. Ya 5 waktu aja kadang-kadang ada yang masih terlewat, apalagi 50 waktu. Makanya yang sudah diusahakan oleh baginda Rasul, kita ikutin sholat 5 waktu yang sampai tertinggal ya. Sholat fardu merupakan rukun Islam. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung ya melalui Nabi Muhammad SAW tanpa ada perantara malaikat seperti ibadah zakat atau haji ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, jadi kapan orang Islam yang wajib melakukan sholat itu apabila dia sudah baligh. Ya, sholat sudah baligh itu sudah berumur ya sekitar 12 atau 15 tahun. Sholat fardu itu ada 5. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sekarang sholat zuhur rakaatnya berbeda-beda ya dengan asar, isya, ya maghrib. Nah, yang rakaatnya sama 4. Zuhur 4 rakaat, ya asar juga 4 rakaat. Nah, ini sholat zuhur 4. Asar 4 rakaat. Isya 4 rakaat. Nah, berarti jumlahnya berapa? Ada 12 rakaat. Nah, kemudian sholat maghrib 3 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Jumlahnya berapa? 5. Ya, kita jumlahkan nih dua-duanya. 12 dengan ditambah 5 sama dengan sehari semalam sholat 5 waktu ada 17 rakaat. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Yang harus dilakukan, yang harus dijalankan itu ada 17 rakaat. Sholat sehari semalam ya. Sholat sehari semalam. Ada 17 rakaat. Apa sih yang dimaksud dengan sholat itu? Nah, yang dimaksud dengan sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, ya. Perbuatan yang diawali atau dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi sholat itu karena sifatnya wajib, yang melaksanakan mendapatkan pahala. Dan yang meninggalkannya mendapat siksa atau mendapatkan dosa. Itu karena sholat ini sifatnya wajib dilakukan oleh semua orang yang beragama Islam ya, yang sudah balik. Baik, bagaimana selanjutnya tata cara sholat? Nah, ini sholat itu ada terdiri daripada bacaan dan gerakan. Bagaimana tata cara sholat? Tentunya yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Hadisnya ini, shollu kama ro'aitumuni usolli. Jadi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata baginda Rasulullah. Melihatnya gimana kita? Orang baginda udah nggak ada. Melalui riwayat-riwayat hadis ya yang disabdakan oleh baginda Rasul yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Itu halaman berapa, Pak? Para sahabat. Halaman 140 yang baru masuk ya. Nah, gerakan sholatnya itu yang pertama yaitu takbiratul ihram ya, gerakan sholat. Ya, ada beberapa gerakan sholat: berdiri, membungkuk, sujud, dan duduk. Semua gerakan sholat di atas dilakukan dengan cara benar. Nah, kita lihat satu persatu ya. Gerakan sholat. Nah, takbiratul ihram itu caranya menghadap kiblat ya, mengangkat kedua tangan. Tangannya disejajar ya, sejajar nih, sejajar diangkat, dua tangan sejajar diangkat. Diluruskan dengan telinga, pandangannya menghadap ke tempat sujud nih. Jangan tengok kanan, tengok kiri atau ke atas atau juga ke depan ya. Ya, jadi ketika Allahu Akbar, kedua tangan kanan kirinya itu lurus diangkat, sejajar dengan telinga, kemudian pandangannya ke tempat sujud ke sini ya. Nah, itu ketika takbiratul ihram ya.
ketika kita melakukan takbiratul ihram. Yang ucapkan Allahu Akbar, kemudian bersedekap ya, bersedekap seperti ini. Bersedekap itu tangan kirinya tangan kirinya yang di bawah tangan kanan ya ini tangan kiri. Nah ini tangan kanan di atas tangan kiri. Pandangannya ke tempat sujud di sini ya. Pergelangan tangan kanan di atas, pergelangan tangan kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan surat pendek ya. Dan surat pendek. Ya, kemudian baca surat pendek ya. Nah, itu. Jadi membaca surat pendek seperti itu ya. Ya, baik, kita langsung lihat tata cara sholatnya ya. Ya, sebentar. Sholat fardu ya. Sholat fardu. Ya kita lihat di sini ya. Bagaimana tata cara kita melakukan sholat fardu. Ya. Baik, Bapak mute dulu suaranya ya. Biar jangan berisik dulu ini. Bapak mute dulu suaranya. Nah, ini baru Bapak silakan tata cara sholat fardu ya. Tata cara sholat fardu. Ya, kita ikuti. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم